Halo rekan-rekan, selamat datang di YouTube channel Aplikat Indonesia. Masih dalam sesi project yang sama seperti hari kemarin, yaitu Six Cylinder Radial Engine sama saya Heidi. Nah, kali ini saya akan coba melanjutkan untuk membuat komponen yang belum di drawing, yaitu komponen yang bernama flywheel ya, untuk melengkapi assembly dari six cylinder radial engine ini yang nantinya akan saya gabungkan untuk membuat kesatuan assembly yang utuh dari subassembly dan part-parts yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, langsung saja saya open dulu untuk SolidWorks-nya seperti ini. Nah, metodenya sama seperti sebelumnya. Untuk membuat suatu parts yang berbentuk roda ataupun berbentuk silinder, ini bisa kita gambar dengan menggunakan metode revolve boss. Namun untuk langkah awal kita bisa membuat profil setengah sketch dari parts ini seperti ini. Saya contohkan di right plane. Saya buat sketch di right plane. Saya buat dulu untuk garis sumbunya seperti ini. Saya buat jadi construction geometry. Kemudian saya buat lagi untuk garis middle-nya. Dan saya ubah menjadi construction geometry. Ini untuk membuat sumbu referensi ketika nanti di mirror. Saya buat dulu dengan menggunakan line. Kemudian saya buat sketch seperti ini. Oke. Kita hubungkan dengan garis sumbu referensi ini. Saya buat naik horizontal, kemudian kita mirror robotnya, pilih garis referensi ini, kemudian entity sum mirrornya kita klik garis-garis yang baru saja kita buat ya, seperti ini. Kemudian di sini saya input untuk parameter yang terlebih dahulu kita input ya, yaitu diameter 160 dan juga untuk ketebalannya itu 36. Nah, ini bisa kita input dengan menggunakan Smart Dimension, yaitu kita pilih dari garis ini dan garis sumbu referensi ini kita tarik ke bawah, input 160 mm. Kemudian di sini di bagian bawah ataupun diameter dari garis ini 130 mm. 130 mm ya. Kemudian di sini saya sesuaikan terlebih dahulu untuk garis ini, karena nanti saya akan input untuk lingkaran di bagian dalam ini sebesar 12 mm ya. Di bagian tengah ada lubang. Nah, di sini kita bisa input terhadap garis ini, terhadap garis sumbu referensi bagian bawah yaitu 12 mm. Kemudian di sini di input untuk ketebalannya, yaitu dari sini ke sini 36 mm. Kemudian kalau sketchnya seperti ini ya, kita bisa sesuaikan kembali untuk kelebarannya. Nah, di sini kita input untuk lebarnya untuk bagian tengah yaitu 10 mm. Kemudian di bagian ini kita input 26 mm. Setelah itu di input kembali untuk garis referensi ini ya, agar dia fix. Kita input dari vertex ini, tekan Ctrl di keyboard, pilih titik origin, pilih untuk add relationnya vertikal. Nah, baru kita input lagi untuk garis ini dan ini, kita input diameternya 26 mm. Oke, baru kita lakukan proses revolve boss. Axis revolusinya pilih sumbu referensi ini, kemudian klik OK. Setelah itu di bagian tengah ini ada profil lubang seperti ini ya. Kita bisa pinjam face ini
untuk membuat garis profil seperti ini ya. Oke, terlebih dahulu kita buat dulu untuk sumbu referensinya seperti ini. Kemudian saya offset atau convert entities terlebih dahulu untuk garis lingkaran ini, untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk sketch. Baru kita offset sebesar 2,5 mm. Kemudian saya reverse ke dalam atau ke bagian dalam ya. Setelah itu di sini saya buat garis profil seperti ini, kurang lebih dengan fillet di bagian bawah yaitu 2 mm ya, di bagian bawah seperti ini. Kemudian saya trim untuk bagian lingkaran dalamnya ini. Kemudian di sketch ini saya ubah jadi construction geometry. Baru di sudut-sudut ini saya fillet sebesar 5 mm seperti ini. Untuk dia agar fully defined, saya input parameter-parameternya seperti sudut terhadap garis referensi sumbu tengah ini yaitu 1,5 derajat. Kemudian jarak antara garis ini atau titik ini dengan garis sumbu referensi yaitu 2,5 mm. Dan di sini saya beri sudut yaitu 30 derajat. Oke. Kemudian setelah itu saya input untuk ketinggian dari sketch ini yaitu 40 mm. Setelah dia full define seperti ini, baru bisa kita lakukan proses circular sketch pattern untuk memperbanyak daripada profil ini ya. Kemudian parameternya kita input arcus ini untuk mewakili sumbu referensi putarnya. Kemudian entity patternnya saya pilih sketch ini. Kemudian untuk jumlahnya diperbanyak sebanyak 12 pieces ya, atau 12 unit seperti ini. Nah, baru kita lakukan proses extrude cut. Extrude cut pilihannya yaitu Truck All, klik OK. Kemudian di sini kita input untuk finishingnya yaitu pemberian chamfer sebesar 1 mm. 1 mm kita bisa pilih face ataupun sudut ya. Contohnya saya pilih face seperti ini, saya pilih face. Nah, di bagian ini saya pilih face kembali, dan juga di bagian ini ya saya pilih face kembali. Nah, previewnya sudah terlihat ya rekan-rekan. Kemudian bisa kita lakukan proses OK. Nah, untuk langkah terakhir yaitu pemberian material yaitu stainless. Nah, kita bisa klik kanan di tab material ini, pilih edit material, kemudian di search untuk material stainless steelnya. Nah, di sini sudah ada ya stainless steel. Kita pilih, kemudian klik apply, kemudian klik close. Nah, maka dia sudah terinput untuk definisi materialnya. Kemudian saya lanjut lagi untuk pembuatan parts berikutnya yaitu connecting rod. Ini saya open kembali untuk SolidWorks-nya. Ini bisa kita buat di top plane ya, dengan profil suatu lubang poros. Ada 2 lubang poros dengan jarak senternya 60 mm. Kita bisa pilih top plane untuk membuat sketchnya. Untuk lingkaran pertama saya input di titik origin ini. Kemudian untuk lingkaran yang kedua di sebelah sini. Dan di sini saya hubungkan dengan center line. Setelah itu di
input parameter lingkaran paling luar ini yaitu 10 mm dan juga lingkaran paling dalam yaitu 5 mm. Kita bisa membuat lingkaran ini dan lingkaran ini, tekan kontrol di keyboard agar ukurannya sama, pilih add relationnya make equal seperti ini. Kemudian di sini di lingkaran bagian dalam kita lakukan proses yang sama ya, kita buat make equal. Kemudian di sini untuk jaraknya kita bisa input 60 mm. Lalu kita extrude boss sebesar, di sini keterangannya yaitu 10 mm ya. Kita bisa pilih untuk directionnya yaitu mid plane, ketebalannya yaitu 10 mm. Kemudian untuk penghubungnya ataupun handle-nya kurang lebih seperti itu. Kita bisa sketch kembali di top plane seperti ini kurang lebih. Saya buat garis penghubung dari lingkaran ke lingkaran ya. Untuk garis ini saya hubungkan ke lingkaran ini, saya buat tangent. Begitupun dengan garis di sebelahnya, saya hubungkan dengan tangent di lingkaran yang lainnya. Kemudian tinggal dilakukan proses mirror aboutnya, pilih garis referensi ini, kemudian garis ini kita pilih untuk di mirrorkan. Lalu untuk lingkaran ini dan lingkaran ini kita bisa convert ke bentuk sketch dengan menggunakan convert entities. Kemudian di trim menggunakan trim to close garis ini dan juga garis ini. Nah, maka terbentuk suatu sketch seperti ini. Kemudian di extrude boss kurang lebih panjang atau ketebalannya, sini ada keterangan 4 mm. Kita input di sini pilihannya mid plane, kemudian parameternya 4 mm. Oke. Kemudian untuk langkah finishingnya kita bisa lakukan proses fillet. Sini dilakukan proses fillet di bagian ini dan bagian sudut ini yaitu sebesar 2 mm ya. Saya pilih sudut ini, kemudian di bawah juga tidak lupa di select ya, klik apply, kemudian di input kembali parameter filletnya di face. Kita bisa pilih input face ataupun sudut ini. Untuk mempercepatnya kita bisa pilih face saja, face bagian atas dan face bagian bawah, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi ya rekan-rekan. Tinggal kita lakukan proses pemberian material. Pemberian material di sini yaitu adalah aluminium 6061. Kita klik kanan di tab material, pilih edit material. Kita search untuk material 6061 aluminium. Nah, di sini select 6061 alloy jenis aluminium, pilih apply, kemudian close. Kita save dengan nama connecting rod. Kemudian saya akan membuat part yang bernama connecting rod hoop ya. Seperti ini kurang lebih bentuknya. Saya open dulu SolidWorks-nya seperti ini. Langkahnya sama seperti sebelumnya, kita buat dulu profil setengah sketch dari part ini, kemudian kita lakukan proses revolve boss untuk membuat sketch setengah profil ini agar berbentuk 3D seperti ini ya, kurang lebih berbentuk silinder seperti ini. Oke, kita bisa buat dulu garis referensi seperti ini, diubah jadi construction geometry, kemudian dibuat sketch ataupun profil setengah dari parts connecting rod hoop yang akan dibuat ya.
kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa kita samakan garis ini dan garis ini. Kita bisa gunakan acceleration equal. Kemudian titik ini dengan titik origin kita hubungkan menjadi vertikal. Ada kesalahan di sini, ada over define. Kita input titik ini, kemudian titik origin ini, tekan Ctrl di keyboard, lalu pilih acceleration make vertical. Kemudian di input beberapa parameternya. Sini ada ketebalan ataupun diameter paling besarnya itu 42 mm dan juga ketebalannya 16 mm. Sini saya input untuk dari garis ini kemudian ke garis sumbu referensi ini, tarik ke bawah untuk mendefinisikan diameter total yaitu 42 mm. Kemudian di sini saya input 20 mm, tebalannya yaitu 16 mm. Kemudian di lubang bagian dalam di input parameter 12 mm. Nah, di sini saya input 12 mm. Dan di sini kita input ketebalannya masing-masing 3 mm ya. Nah, di sini di input 3 mm. Nah, karena sebelumnya kita input garis ini dengan garis ini equal, maka garis ini otomatis menyesuaikan ya untuk tebalnya. Kemudian agar dia fully define, titik ini dengan titik ini kita bisa hubungkan menjadi horizontal. Baru langkah berikutnya di sini karena ada keterangan chamfer 0,5 mm di setiap sudut bagian ini ya. Sini bisa saya input menggunakan sketch chamfer. Pilihannya untuk parameternya 0,5 mm. Di sini opsinya bisa dipilih angle to distance atau distance to distance ya. Nah, di sini saya input untuk opsional angle to distance dan dipilih sudut yang akan kita lakukan proses chamfer seperti ini kurang lebih. Kemudian agar dia fully define, diinput kembali untuk ketebalan ini yaitu 3 mm. Nah, setelah dia fully define ya, semuanya terdefinisikan ukurannya, kita bisa lakukan proses revolve boss. Klik OK. Nah, di sini ada keterangan lubang dengan diameter 5 mm, kemudian di circular pattern sebanyak 6 kali. Kita bisa pinjam face ini untuk membuat sketch diameter pitch terlebih dahulu seperti ini. Dijadikan construction geometry, kemudian kita input untuk diameter pitchnya sebesar 32 mm. Kemudian dibuat kembali untuk lingkaran dengan diameter 5 mm. Oke, setelah itu dipilih circular sketch pattern, parameter referensinya arcus ini atau lingkaran ini. Kemudian dipilih attitude patternnya, lingkaran ini diperbanyak sebanyak 6 unit atau 6 pieces. Agar dia fully define, dipilih fully define sketch, kemudian kita calculate, klik OK, lalu kita lakukan proses pemotongan dengan menggunakan cut extrude, pilihannya yaitu true all. Oke, langkah akhir yaitu kita bisa input untuk materialnya. Di sini ada keterangan brass, kita input di sini materialnya brass. Tekan saja di searching, kita ditemukan untuk material, pilih apply, kemudian close. Kemudian di save as dengan nama connecting rod hook. Seperti itu kurang lebih. Baik rekan-rekan, dari saya mungkin itu saja.
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertemuan episode kali ini. Untuk episode selanjutnya dari parts-parts yang sudah kita buat dan juga subassembly yang dibuat sebelumnya akan coba saya jadikan menjadi kesatuan assembly yaitu 6-cylinder radial engine. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan project AutoCAD tutorial SolidWorks berikutnya. Terima kasih.